Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan video kita tentang bab 3 ya, yaitu video tentang pemrograman App Inventor. Baik, kita masuk ke loginnya terlebih dahulu ya, yang ada di Bapak sudah masukkan di catatan pembelajaran di Moodle yang pernah kalian ujian. Kita masuk dulu, masukkan username, masukkan username-nya ini, masukkan password. Oke, login, masuk ke home, masuk ke SMP Al-Fatih, tutup, masuk ke informatika, teknologi informatika, ambil yang pelajaran kelas 9 ya. Jangan lupa turn editing on, hidupkan modenya. Iya, di sini kita zoom. Segini ya kira-kira. Di sini ada mengenal App Inventor 2, persiapan di komputer atau di laptop. Jadi kita bisa pilih di komputer saja atau di laptop atau di handphone aja bisa, atau di komputer saja. Kita menggunakan akses ke AI App Inventor ini menggunakan ini. Terus di sini dijelaskan lagi membuat file aplikasinya. Baik, kita masuk ke pembelajarannya. Kita buka. Kita masuk sini aja. Nah, ini App Inventor ini yang yang bikin orangnya, yang bikin modulnya, namanya Pak Ono Center. Baik, ini ya App Inventor. Ini penjelasannya. Ini App Inventor adalah sebuah aplikasi web open source, jadi ini gratis, yang awalnya disediakan oleh Google dan sekarang dikelola oleh MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Ini ya. Tapi untuk masuk ke ini secara web, untuk masuk ke aplikasi ini harus masuk ke Google terlebih dahulu gitu. Jadi hal ini memungkinkan pendatang baru untuk pemrogram komputer untuk membuat aplikasi perangkat lunak, sistem operasi Android. Jadi newcomer, newbie semua bisa. Di sini bagusnya sih untuk SD, SMP, SMA ya. Jadi ini untuk melatih kreativitas kita membuat pemrograman atau menciptakan daya imajinasi kita. Satu ya, persiapan komputer. Pastikan sambungan ke internetnya lancar. Kita bisa pakai internet HP bisa, pakai internet wifi bisa, atau wifi yang dari kartu bisa. Yang penting cukup ya, tidak yang penting lancar gitu internetnya. Yang kedua, untuk browse-nya ini kita bisa langsung browse. Kira-kira ini ya.
tampilannya agak lama. Nah ini harus masuk ke Google dulu. Oke, sudah. Agak lama, kita balik lagi ke sini. Gunakan akun Google Mail, tadi sudah ya. Alternatif lain bisa dicoba menggunakan Chrome di smartphone, bisa. Jadi komputer bisa tidak perlu dipakai, jadi kita bisa hanya handphone saja. Nanti install aplikasinya bisa gantian dengan temannya. Ini kalau hanya yang ini persiapan dengan smartphone. Kalau dengan smartphone Androidnya menggunakan OS 23 Gingerbread atau yang lebih tinggi. Pastikan sambungan ke internet lancar ya. Install aplikasi QR Code Reader dari Play Store. QR Code biasanya kalau Xiaomi, Samsung udah ada. Izinkan setting unknown source diconteng. Jadi nanti unknown itunya diconteng. Menjalankan apps contoh di komputer. Login, klik gallery. Oh ya, jadi kita bisa ngambil program-program yang udah jadi untuk kita edit. Jadi kita udah seperti sudah langsung ahli ya. Listing program yang banyak bisa kita ambil dari gallery, kita simpan di kerjaan kita, langsung kita open the apps, simpan, langsung kita jalankan dengan QR code, langsung kita bisa gunakan, langsung kita bisa install di HP. Ini semua bisa dilakukan oleh kalian semua. Baik, kita untuk memulai programmingnya, ini ada di sini. Nah ini blok namanya, ini blok. Ini sudah ada. Ini ada desainernya. Ini ukuran font size kira-kira kayak gini. Ini golf ya, kira-kira seperti itu. Blok dan desainer untuk bikin programnya. Kalau kita mau bikin program, yang ini harus blok dan desainer. Terus membuat aplikasinya, klik build application, QR code di sini. Build, bikin application, nanti muncul QR code-nya udah jadi. Coba kita buat, agak lama. Kita kesini dulu. Sudah ya. Untuk di save ke komputer juga bisa, klik build app aplikasi, tapi nanti di download ke komputer gitu. Nah ini link untuk belajarnya, kalian bisa belajar dari sini cara bikin apa ini, project, course in a box, texting, location, lain-lain. Ini bisa buat belajarnya. Itu untuk file-file contohnya, tutorial HTML, app inventor, box file, ada lagi yang lat longnya, ada penjelasannya, sumber daya gratisannya, source, soundnya yang kita butuhkan, suara animal, pemrograman Android. Udah ini semua. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini QR code yang untuk nanti kita install di handphone. Nah, ini yang bisa kalian gunakan untuk install aplikasi di handphonenya. Jadi kita bisa lakukan ya. Oke, kita tutup dulu sebelum nanti kita akan menjelaskan
bagaimana cara penggunaan App Inventor ini sendiri secara keseluruhan. Baik, kita lanjutkan lagi ke penjelasan tentang aplikasi MIT App Inventor-nya itu sendiri. Di sini ada beberapa menu yang harus kita kuasai. Yang pertama My Project, yaitu kumpulan dari kumpulan kita, program hasil kerja kita. Yang ini bisa kita ngambil dari sini, dari galeri juga bisa, atau yang kita buat sendiri, atau start new project. Ini kita buat bikin sendiri. Nanti bisa import project AI from my computer, import project AI from repository bisa, tapi ini lain lah. Yang penting ini export all project, jadi kirim ke semua project gitu ya. Yang kedua connect ini kalau untuk menghubungkan ke USB, ke emulator, reset connection, tapi ini jarang digunakan. Yang ini build ini untuk nanti jadi dari hasil kerjaan kita. Misalnya ini kita build ini di yang tadi ya, di buatkan QR code, nanti hasil aplikasi kita masuk ke handphone kita. Ada settingnya mau seperti apa, help, bantuan, my project sama ini, view trace, project yang kita buang ada di sini nanti kalau yang sudah tidak terpakai. Nah ini galeri kita bisa ambil program-program yang udah jadi, kayak misalnya ini Shinchan, kita ambil, open the apps Shinchan, nama projectnya oke, masuk, Shinchan udah ada, udah masuk di ini kita gitu ya. Galeri kita bisa ngambil dari sini. Ini untuk penjelasannya aplikasi App Inventor seperti apa. Sekarang kita masuk ke pemrograman. Start new project, misalnya latihan 1. Oke. Sekarang di sini kita ada ini kita mau untuk listnya, tampilannya untuk handphone, maka font size 505320. Ini kita juga bisa buat untuk tablet, untuk monitor, untuk ini kita bisa buat seperti itu. Nah di sini ada screen 1, artinya ketika klik ini screen 1 gitu. Nah di sini ada propertiesnya. Kita kalau klik button, propertiesnya ini screen 1 ya, checkbox ya, ada checkbox, ada depicker, ada buat masukin gambar, ada buat label, list speaker, list view, notifier, password, text, sama banyak semuanya. Nanti kita bisa ini ya. Nah yang tadi kita untuk project, kita bisa masuk ke project, ke Shinchan. Nah ini bisa kita lihat programnya di sini, di blok. Nah program Shinchan tadi ini
programnya seperti ini. When hide click to set image one visible to false. When show click to set image visible to true. Gitu ya kira-kira. Sekarang balik lagi ke my project, latihan 1. Nah, di sini ada lagi penjelasannya, ada layoutnya, mau seperti horizontal, score agreement, table arrangement, vertical score arrangement, medianya camcorder, kamera, image, sound. Jadi kita ambilin suara, misalnya ada gambar di sini, gambar kucing, masukin suara kucingnya, masukin tombolnya. Jadi ketika diklik keluar gambar, keluar suara kucing. Bisa speak recognition, text to speak. Kalau text to speak diklik keluar suaranya gitu. Drawing, animation, ada peta, ada circle, kita bisa buat untuk peta juga, untuk kompas, connectivity, Lego, Mindstorm udah. Selanjutnya kita membuat program sederhana dengan menggunakan app inventor ini. Kita bikin program sederhana dulu, misalnya ya dari kita ambil pada screen 1, ini udah ada screen 1, kita ambil tombol atau button, kita gini tarik buttonnya, ini kita kasih nama di sini button, text for button, misalnya kita silahkan tekan misalnya. Oke, silahkan tekan. Sudah. Kemudian kita masukkan soundnya ada di mana? Sound ada di bawah. Media, soundnya masukkan sini, soundnya ada di sini. Soundnya kita masukkan suara kucing, di sini udah ada. Screennya, backgroundnya juga background kucing. Misalnya gitu ya, gambar kucing. Oke, udah jadi, ini udah masuk, sudah masuk. Kita masuk ke blok. When button click to, nah ini when sound call sound play, jadi ketika ditekan play, bermain. Udah, cuma gini aja programnya. Udah, dari sini kita build
kita build. Cukup lama. Nah, sekarang sudah jadi QR code-nya. Bapak akan coba kan ini ya, kita coba scan di handphone Bapak untuk seperti ini. Mungkin nggak kelihatan ya. Nanti kalian juga bisa di video ini kita buka situsnya, download. Agak lama. Baik, ini sudah jadi. Ini cuman Bapak nggak bisa nunjukin ya, cuman ini ada suaranya nih. Di handphone Bapak sudah terinstall aplikasi program yang Bapak buat. Nah, suaranya keluar, gambar dan suaranya. Sekali lagi. Ya, itu mungkin itu contoh untuk pemrograman ya. Kita bisa bikin, bahkan yang lebih bagus itu kalian bisa belajar dari sini nih, dari galeri ini. Kalian bisa edit sendiri pakai kata-kata kalian nih. Misalnya ini Shinchan ini nanti teksnya di bahasa Indonesia kan bisa. Jadi ambil ATM, ambil tiru modifikasi, itu bisa semuanya. Ada kalkulator, ada termometer, program termometer bisa. Itu tadi sih yang sederhana aja sih. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa coba-coba ini semua ini ya. Nah, ini kita ambil ya termometer. Termometernya udah kita ambil. My project, termometer udah ada. Nah, ini ya. Untuk linknya akan Bapak tampilkan di sini ya, di sini. Nanti akan Bapak taruh di deskripsi ya. Mudah-mudahan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan japri, silahkan di kolom komentar. Silahkan juga like. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.